Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pertumbuhan bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Bakteri juga merupakan organisme mikroskopik yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Bakteri mengambil makanan dari luar dalam bentuk larutan. Kemudian hewan itu mengambil makanan dari luar dalam bentuk benda-benda padat. Kemudian reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri terbagi menjadi dua tahap, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi seksual dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan diri dari satu menjadi dua dan seterusnya. Waktu di antara dua pembelahan ini disebut generation time atau waktu pembelahan, dan ini berlainan untuk setiap jenis kuman. Misalnya, yaitu terdapat 5 kuman atau bakteri, yaitu Escherichia coli 15-29 menit, kemudian Salmonella typhi 23-24 menit, kemudian Staphylococcus aureus 27-30 menit, Mycobacterium tuberculosis kurang lebih 15 jam, dan Treponema pallidum 1980 menit kurang lebih 33 jam. Kemudian yang kedua itu pada fase pertumbuhan bakteri. Fase pertumbuhan bakteri ini dibagi menjadi 4 fase, yaitu pertama itu fase lak atau fase penyelesaian diri. Fase penyelesaian bakteri dengan fase penyelesaian diri, kemudian fase penyelesaian bakteri dengan lingkungannya yang baru, umumnya berlangsung selama 2 jam. Kemudian pada fase ini belum berkembang biak. Kemudian hanya bakteri yang kuat yang dapat bertahan. Kemudian aktivitas metabolismenya juga sangat tinggi untuk persiapan fase lanjutannya. Kemudian berdasarkan hanya bakteri yang kuat yang dapat bertahan. Selanjutnya aktivitas metabolismenya juga sangat tinggi untuk untuk persiapan fase selanjutnya. Kemudian yang kedua itu ada fase eksponensial, di mana fase eksponensial ini atau fase pertumbuhan membelah diri dengan cepat, di mana jumlah bakteri pada fase ini jumlah bakteri bertambah dengan cepat, dari 1 menjadi 2 menjadi 4 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu ada fase stasioner atau fase statis, tetap dan tidak bergerak. Jumlahnya sama, tidak bertambah dan tidak berkurang.
Fase ini terjadi ketika laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah populasi organisme ini akan tetap. Dan juga pada fase ini terjadi kompetisi memperebutkan makanan. Kemudian yang keempat, ada fase deklinasi atau fase yang jumlahnya menurun. Fase ini ditandai oleh peningkatan laju kematian yang melebihi laju pertumbuhan, di mana jumlah makanan pada fase ini jumlah makanan semakin sedikit. Kemudian juga dapat terjadi bentuk abnormal atau involusi. Kemudian bakteri yang mampu berbentuk spora pada fase deklinasi dapat berlangsung lama, seperti Neisseria gonorrhea dapat berlangsung lama selama 72 jam. Selanjutnya itu bagian 2, reproduksi seksual adalah suatu reproduksi seksual, di mana reproduksi seksual ini adalah suatu jenis siklus hidup di mana pada reproduksi seksual ini terjadi peleburan bahan kromosom dari dua kuman, sehingga timbul sifat kuman yang baru yang berasal dari dua induknya, dan hanya terjadi pada kuman yang satu famili saja, seperti Escherichia coli dan Shigella dysenteria. Selanjutnya, berdasarkan suhu pertumbuhan, kuman dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu psikrofilik, tumbuh pada di mana kuman tumbuh pada kisaran 5 sampai 30 derajat Celcius, dan suhu optimumnya itu 10 sampai 20 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, mesofilik. Pada mesofilik ini bakteri yang dapat tumbuh pada suhu 20 sampai 40 derajat Celcius. Dan yang ketiga yaitu termofilik. Bakteri tumbuh pada kisaran 25 sampai 80 derajat Celcius, di mana suhu optimumnya yaitu 50 sampai 60 derajat Celcius. Jadi bakteri ini dapat tumbuh pada suhu di atas 50 derajat Celcius, dan suhu tertingginya yaitu 80 derajat Celcius. Jadi kalau melewati dari 80 derajat Celcius, itu artinya sudah tidak bisa tumbuh lagi. Kemudian selanjutnya itu berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bakteri anaerob. Bakteri anaerob ini merupakan bakteri yang dapat hidup tanpa oksigen sama sekali, dan kadang mati bila ada oksigen. Toksik terhadap golongan kuman seperti
Clostridium tetani, dan Treponema pallidum. Kemudian yang kedua yaitu bakteri aerob obligat. Bakteri aerob obligat ini merupakan bakteri yang hidupnya mutlak membutuhkan O2 atau oksigen. Bakteri yang hidupnya itu mutlak membutuhkan oksigen bebas seperti Vibrio cholera dan Bacillus anthracis. Kemudian yang ketiga, bakteri fakultatif aerob. Bakteri fakultatif aerob merupakan bakteri yang hidup di dalam lingkungan baik yang mengandung oksigen bebas ataupun tidak. Contohnya itu Salmonella typhosa dan Streptococcus pyogenes. Kemudian selanjutnya keasaman pH atau power of hydrogen. Kebanyakan bakteri lebih baik hidup dalam suasana netral, itu pH 7 atau sedikit asam, yaitu pH 7,2 atau sampai 7,4. Tetapi pada umumnya dapat hidup pada pH 6,5 sampai 7,5. Kemudian bakteri patogen pada manusia. Bakteri yang patogen pada manusia ini pada pH 6,8 sampai 7,4. Kemudian bakteri yang hidup pada suasana asam, misalnya yang hidup pada bakteri yang hidup pada gusi manusia seperti Streptococcus mutans. Sedang bakteri pada suasana basah seperti Vibrio cholera. Kemudian berdasarkan sumber nutrisi, bakteri dibedakan menjadi dua bakteri. Yang pertama itu bakteri autotrof, di mana bakteri autotrof ini merupakan bakteri autotrof ini bakteri yang dapat menggunakan CO2 atau karbon dioksida sebagai sumber C-nya. Sumber C-nya ini bagi pertumbuhan dan sintesis metabolisme tubuhnya. Kemudian autotrof. Autotrof fotosintetik, memperoleh energi dari cahaya. Kemudian autotrof kemosintetik, itu memperoleh energi dari oksidasi substrat, memperoleh energi dari oksidasi substrat inorganik seperti
Fe, S, NH3 dan NO2. Kemudian yang kedua itu bakteri heterotrof, di mana bakteri heterotrof ini merupakan adalah bakteri yang hanya dapat menggunakan senyawa organik, karbohidrat sebagai sumber cahaya. Demikian mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.